Shalom, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan yaitu tradisi Ararem dalam perkawinan adat suku Biak Papua. Nah, sebelum kita masuk dalam materi kita, saya akan memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya. Di sini yang pertama ada saya sendiri, Lisa. Yang kedua ada Arvin. Yang ketiga ada Stella. Dan juga ada rekan Nolani. Nah, kita akan masuk dalam materi kita. Untuk itu, kepada kelompok saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Nah, di sini kami akan berdiskusi tentang tradisi Ararem dalam suku Biak. Nah, di sini sudah ada teman-teman saya sebagai pemateri dan saya sendiri sebagai penanya. Kelompok membawakan materi tentang tradisi Ararem dalam suku Biak. Apa sih yang dimaksud dengan tradisi Ararem dalam suku Biak ini? Nah, tradisi Ararem merupakan salah satu tradisi pengantaran emas kawin dari calon suami kepada keluarga calon istri dalam perkawinan adat suku Biak di Papua. Kata Ararem berasal dari bahasa Biak yang artinya adalah emas kawin atau mahar. Dalam tradisi ini, emas kawin atau mahar akan diantarkan oleh pihak laki-laki dengan berjalan kaki sambil membawa berbagai jenis barang seperti guci, piring, uang tunai, dan peralatan rumah tangga serta diiringi dengan nyanyian alat musik. Lalu bagaimana dengan tahap-tahap dalam tradisi Ararem ini? Apakah ada atau tidak? Oke, baik. Dalam setiap tradisi pasti mempunyai tahap-tahap dalam melakukan tradisi tersebut. Nah, sama halnya juga dengan tradisi Ararem ini, di mana dalam tradisi ini ada beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap peminangan, atau biasa dalam bahasa Biak disebut dengan faksuken. Nah, dalam tahapan ini di mana keluarga pihak laki-laki datang kepada keluarga pihak perempuan untuk memberitahu niat baik mereka untuk meminang perempuan. Nah, di tahap ini di mana pihak laki-laki akan datang sebanyak 3 kali untuk menyepakati jumlah mas kawin atau mahar yang disepakati oleh keluarga pihak perempuan. Nah, dalam tahap peminangan ini di mana mas kawin atau mahar ini tidak bisa disepakati sendiri oleh pihak keluarga kandung dari perempuan, tetapi harus disepakati bersama oleh seluruh keluarga dari pihak perempuan. Nah, tahap kedua yaitu tahap pengantaran emas kawin atau dalam bahasa Biak disebut dengan Ararem. Nah, dalam tahapan ini di mana kesepakatan telah terjadi di mana pihak perempuan dan pihak laki-laki sudah menyepakati emas kawin atau mahar, jumlahnya sudah disepakati, kemudian akan diantarkan. Nah, dalam pengantaran emas kawin ini juga jumlahnya itu disesuaikan dengan beberapa kriteria. Nah, salah satunya itu disesuaikan dengan jumlah besar atau kecilnya keluarga pihak perempuan yang akan menerima emas kawin tersebut. Nah, kemudian disesuaikan juga dengan keperawanan dari perempuan. Kalau perempuan tersebut masih perawan, maka jumlah emas kawin tersebut akan lebih tinggi. Kalau dia sudah tidak perawan, maka emas kawin tersebut akan lebih rendah nilainya. Dalam pengantaran emas kawin atau Ararem ini juga emas kawin itu dibagi menjadi 2. Nah, mas kawin yang pertama itu biasa disebut dengan mas kawin lepas gendong. Nah, di mana mas kawin ini akan diberikan kepada pihak keluarga ibu, dan juga sebagiannya lagi akan disimpan untuk saudara laki-laki bila kelak akan menikah. Nah, mas kawin yang kedua yaitu mas kawin untuk marga atau biasa disebut dengan mas kawin inti, di mana mas kawin ini akan dibagi habis untuk seluruh anggota keluarga.
Nah, dan jumlah dan persen yang akan dibagikan itu sesuai dengan status sosial dari anggota keluarga tersebut. Contohnya seperti pamannya, berarti dia akan mendapat lebih tinggi. Kalau sepupunya, maka dia akan mendapat yang lebih rendah. Tahap yang ketiga yaitu tahap pernikahan, atau biasa dalam bahasa Biak disebut dengan wofer. Nah, pada tahap ini, ketika setelah pengantaran mas kawin, kemudian laki-laki dan perempuan akan dipersatukan dengan nikah adat, di mana akan dilaksanakan oleh seorang tua adat. Dilakukan dengan cara meniup asap rokok ke atas tangan calon suami di hadapan keluarga kedua belah pihak calon istri dan calon suami tersebut. Nah, nikah adat ini diberlakukan agar pernikahan ini dinyatakan sah dan tidak dibenarkan untuk dibubarkan oleh siapapun dengan alasan apapun. Nah, dengan selesainya upacara pernikahan ini, maka rumah tangga baru telah terbentuk dan mereka bisa secara sah melakukan kegiatan kemasyarakatan seperti yang telah dilakukan oleh keluarga-keluarga lain. Nah, tahap yang keempat yaitu tahap upacara pesta adat atau dalam bahasa Biak disebut war, di mana dalam tahapan ini yaitu tahap yang paling terakhir. Tahap ini dilalui setelah rumah tangga baru telah terbentuk, di mana setelah pernikahan mereka akan melaksanakan upacara pesta adat. Nah, biasanya upacara ini diperlakukan tetapi biasanya juga tidak diberlakukan. Upacara ini mengandung nilai-nilai dasar dalam kehidupan masyarakat Biak, seperti pesta ini dilaksanakan untuk unjuk kekuatan atau kemampuan, kemudian harga diri keluarga laki-laki, derajat atau status sosial yang disandang oleh keluarga laki-laki, dan juga sebagai pameran kekayaan keluarga laki-laki. Pesta adat ini juga dibuat untuk menghormati arwah para leluhur sekaligus mendapat restu agar dalam kehidupan keluarga laki-laki senantiasa terhindar dari mara bahaya. Lalu pesta ini juga dibuat untuk mengekalkan nama keluarga sepanjang sejarah kehidupan masyarakat Biak. Dan biasanya akhir dari upacara adat ini biasanya keluarga perempuan menobatkan gelar-gelar kehormatan kepada laki-laki, seperti gelar-gelar seperti marga-marga yang tertinggi dalam kabupaten tersebut. Lalu bagaimana dengan simbol-simbol? Apa saja simbol-simbol tradisi Araret ini? Benda yang berharga dan memiliki nilai yang sakral. Piring ini dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit dan menghindarkan orang dari malapetaka serta menyatukan hubungan antara kedua kampung di mana marga itu berada. Piring yang kedua, piring ini dijadikan emas kawin agar dapat menjadi pernikahan tersebut dari bencana. Yang ketiga, kunci kelimatan, uang, gelang tangan, kalung, dan sebagainya. Alat tukar menukar. Simbol-simbol seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh saudara Adin, di mana salah satu simbolnya yaitu piring Kamala yang saya memiliki nilai historis dan juga sakral, karena di mana suku Biak percaya bahwa piring ini bisa menyembuhkan segala bentuk penyakit dan juga bisa menjaga sebuah pernikahan, sehingga pada waktu itu dijadikan sebagai benda yang wajib diberikan dalam sebuah perkawinan adat agar menjaga kedua keluarga dari malapetaka atau bahaya. Selain piring kepala ini ada juga kunci-kunci, gelang, dan juga benda-benda lain yang dipakai sebagai alat tukar menukar, di mana benda-benda itu akan
diantarkan oleh pihak laki-laki, kemudian pihak perempuan akan menyiapkan uang untuk sebagai alat menukar. Jadi pihak laki-laki akan memberikan barang dan pihak perempuan akan memberikan uang. Apa tujuan dari pesta tradisi Araren ini? Nah, tujuan pesta adat ini dilaksanakan untuk unjuk kekuatan dan kemampuan, untuk menghormati arwah para leluhur, sekaligus mendapat restu agar terhindar dari bahaya, untuk mengekalkan nama keluarga sepanjang sejarah kehidupan masyarakat Biak. Dan akhir dari upacara ini, keluarga perempuan menobatkan gelar-gelar kehormatan. Apa makna dalam tradisi Araren ini? Nah, makna dalam tradisi Araren ini, dalam tradisi suku Biak, membayar mas kawin adalah tradisi yang harus dipatuhi karena menyangkut konsekuensi dari sebuah pernikahan. Bagi calon suami, tradisi ini merupakan sebuah kewajiban karena dengan membayar mas kawin berarti telah melunasi haknya sebagai suami kepada pihak keluarga perempuan. Nah, dalam tradisi ini, setelah calon suami menyerahkan mas kawin, maka keberadaan status sosial calon suami di hadapan keluarga istrinya menjadi sakral dan bermakna. Lalu bagaimana antropologi agama memandang tradisi Araren ini? Oke, baik. Jadi tentang pandangan antropologi agama, di sini kami kelompok membawa dari teori Trifurgers, di mana dia mengatakan bahwa agama sebagai satu sistem kebudayaan merupakan sistem simbol yang bertujuan untuk menciptakan perasaan dan motivasi yang pada akhirnya akan terlihat sebagai suatu realitas unik yang terwujud dan menjadi budaya itu sendiri. Nah, dengan demikian maka sama halnya dengan tradisi Araren pada suku Biak ini bisa dikatakan juga sebagai sebuah agama, di mana di dalamnya terdapat simbol-simbol dan makna yang berlaku di masyarakat. Dalam tradisi Araren ini, contohnya seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan, memiliki simbol-simbol seperti piring kepala yang wajib dalam pelaksanaan tradisi ini, karena piring ini dipercaya memiliki nilai historis dan dianggap sakral karena dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit dan menghindarkan orang dari malapetaka. Nah, piring ini sangat berharga karena mencerminkan harga diri seorang perempuan. Upacara-upacara adat yang dilakukan itu juga mengandung makna perwujudan solidaritas dalam suatu masyarakat, kemudian juga menghormati para leluhur mereka. Terima kasih, sekian diskusi kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Oke, baik, terima kasih. Sekian materi yang bisa kami bawakan. Akhir kata, kami mohon maaf jika ada kesalahan.